Shalom saudara-saudari terkasih, bersyukur kalau hari ini kita boleh kembali bersama-sama merenungkan firman Tuhan dalam refleksi Gema. Mari saat ini mempersiapkan hati kita mengawali refleksi Gema hari ini. Saya mengajak kita untuk bersama-sama berdoa. Bapa kami yang mengasihi kami, sekali lagi kami bersyukur karena kami boleh kembali melihat begitu besar kasih dan penyertaan-Mu bagi setiap kami, sehingga di dalam waktu ini kami boleh kembali mengambil waktu tenang untuk boleh berdoa, untuk boleh merenungkan firman-Mu. Tuhan, kiranya Engkau boleh sekali lagi berbicara kepada setiap kami lewat firman-Mu, untuk boleh menjadi penuntun di dalam setiap langkah kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan waktu refleksi Gema ini ke dalam tangan-Mu. Dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudari terkasih, refleksi Gema hari ini bertemakan menjalankan disiplin gerejawi yang diambil dari 1 Korintus pasal yang kelima. Dan saat ini saya akan bacakan bagi setiap kita 1 Korintus pasal yang kelima ayat yang ke-1 sampai yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Memang orang mendengar bahwa ada percabulan di antara kamu, dan percabulan yang begitu rupa, yang bahkan tidak terdapat sekalipun di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, yaitu bahwa ada orang yang hidup dengan istri ayahnya. Sekalipun demikian kamu sombong, tidakkah lebih patut kamu berduka cita, sehingga orang yang melakukan hal itu dijauhkan dari tengah-tengah kamu? Sebab aku, sekalipun secara badani tidak hadir, tetapi secara rohani hadir. Aku, sama seperti aku hadir, telah menjatuhkan hukuman atas dia yang telah melakukan hal semacam itu. Bila mana kamu berkumpul dan aku hadir secara rohani dengan kuasa Yesus Tuhan kita, orang itu harus diserahkan dalam nama Tuhan Yesus kepada iblis sehingga binasa tubuhnya, agar rohnya diselamatkan pada hari Tuhan. Kemegahanmu tidak baik. Tidak tahukah kamu bahwa sedikit ragi membuat seluruh adonan mengembang? Buanglah ragi yang lama itu supaya kamu menjadi adonan yang baru, sebagaimana kamu memang tidak beragi. Sebab anak domba Paskah kita, yaitu Kristus, juga telah disembelih. Karena itu, marilah kita berpesta bukan dengan ragi yang lama, bukan pula dengan ragi keburukan dan kejahatan, tetapi dengan roti yang tidak beragi, yaitu kemurnian dan kebenaran. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan kita. Saudara-saudari yang terkasih, dari pembacaan kita tadi kita melihat bahwa ada percabulan yang keterlaluan sedang terjadi di dalam jemaat Korintus. Sayangnya, kasus itu dibiarkan saja, bahkan jemaat merasa bangga atau sombong. Rasul Paulus menegaskan bahwa jemaat harus bertanggung jawab untuk menjaga standar moral yang sesuai dengan firman Tuhan. Walaupun Tuhan Yesus memang memerintahkan kita untuk tidak menghakimi orang lain, namun Yesus juga memerintahkan kita untuk tidak menoleransi ajaran sesat yang berkompromi dengan dosa. Rasul Paulus tahu dengan jelas bahwa perilaku dosa yang tidak didisiplin akan membahayakan orang percaya lainnya. Sikap membiarkan dosa di dalam gereja itu akan mempengaruhi seluruh jemaat. Namun saudara-saudari sekalian, memang dalam kenyataannya setiap hari orang percaya itu harus bergumul dengan dosa. Sehingga memang pada akhirnya Rasul Paulus juga tidak menuntut kita dan jemaat saat itu untuk menjadi sempurna dan tidak berdosa sama sekali. Akan tetapi Rasul Paulus menentang orang yang dengan sengaja berbuat dosa tanpa rasa bersalah dan tanpa kesediaan untuk bertobat. Dosa yang disengaja itu tidak dapat ditoleransi,
dalam ajaran gereja karena berdampak untuk merusak seluruh jemaat. Seperti sedikit ragi dapat membuat seluruh adonan roti mengembang, demikian pula dosa yang disengaja pasti mempengaruhi anggota jemaat yang lain. Rasul Paulus memerintahkan kepada kita untuk menjauhkan diri dari orang Kristen yang mengaku-ngaku diri Kristen, namun tetap dengan sengaja melakukan dosa. Saudara-saudari yang terkasih, sebagai anggota tubuh Kristus, kita mempunyai tanggung jawab terhadap orang percaya yang lain. Kita dipanggil untuk saling menguatkan, saling mendoakan, dan membangun satu sama lain. Tetapi di saat yang sama, kita juga tidak boleh bersikap toleran atau berkompromi terhadap dosa yang mengancam kesehatan rohani orang percaya yang lain. Dosa bukan hanya membahayakan, tetapi juga meredupkan citra Allah dalam diri seseorang. Gereja yang membiarkan dosa tidak akan dapat menjadi garam dan terang dunia. Saudara-saudari yang terkasih, mungkin memang tidak semua dari kita merupakan pemimpin di dalam gereja yang secara aktif mengambil keputusan perihal disiplin gerejawi. Namun, setiap kita memiliki peran kita masing-masing. Saya mengingat ada sebuah peribahasa dalam bahasa Inggris, "It takes a village to raise a child." Memerlukan seisi desa untuk membesarkan seorang anak. Ini merupakan peribahasa di dalam konteks pertumbuhan anak. Dan di dalam konteks jemaat, dalam mendukung pertumbuhan rohani setiap jemaat, termasuk yang jatuh di dalam dosa, sesungguhnya juga memerlukan seluruh jemaat untuk peduli dan saling bahu-membahu. Saudara-saudari yang terkasih, ambillah waktu dan bertanyalah kepada Tuhan. Sekiranya ada orang yang bergumul dan jatuh ke dalam dosa, apa yang Tuhan ingin untuk saudara atau saudari lakukan? Apa yang Tuhan ingin untuk saudara atau saudari lakukan? Bukan hanya hadir mendukung keputusan jemaat di dalam disiplin bagi rekan kita, namun saudara juga mungkin bisa menjadi rekan untuk berdoa bersamanya, menjadi sahabat rohani, atau menjadi sahabat bagi anggota keluarganya dalam masa disiplin gereja tersebut. Dalam hal ini saudara-saudari, bukan kita diminta untuk menjadi kepo gitu ya, sibuk mencari tahu siapa dan mengapa seseorang menerima disiplin. Bukan itu. Namun, jika Tuhan mengizinkan kita tahu, mungkin ada pelayanan dan peran yang Tuhan mau untuk saudara gumulkan. Dan tentu kita berharap hal ini tidak perlu sampai terjadi. Namun, apabila terjadi pendisiplinan kepada salah seorang saudara atau saudari kita, siapkah dan bersediakah saudara-saudari untuk membawa hal ini dengan sungguh-sungguh di dalam doamu? Mari kita bersama berdoa. Ya Allah Bapa kami, sekali lagi kami diingatkan bahwa setiap kami adalah satu tubuh. Kami dipanggil sebagai umat-Mu bukan untuk hidup sendiri-sendiri, tetapi untuk menjadi satu jemaat yang saling memperhatikan satu sama lain. Tuhan, ajarlah kami untuk dengan serius membawa setiap rekan-rekan kami di dalam doa kami. Dan berikanlah kami juga kesediaan, kesiapan, kalau ternyata Tuhan memanggil kami ke dalam satu pelayanan, untuk membimbing, untuk mendampingi, untuk menjadi sahabat, bagi saudara-saudari kami yang sedang bergumul atau jatuh ke dalam dosa. Satu pelayanan yang tidak mudah dan mungkin tidak semua dari kami siap. Namun Tuhan, jikalau ternyata kami menemukan bahwa Engkau memanggil kami, Tuhan tolonglah kami, berikanlah kami hati, hikmat dan kemampuan, sehingga kami boleh menjalankan peran dan tugas kami sebagai bagian dari tubuh-Mu, yang juga membangun anggota tubuh yang lain. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa kami. Dalam nama anak Yesus Kristus kami berdoa. Amin.